Untuk budget di bawah 2 juta, kayaknya ini bisa jadi favorit gue baru nih. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk kolaborasi dari tim Ivangtan Giz Audio dengan Let's Share. Thank you dulu untuk Bro Sebastian dari Sound Dignity yang udah pinjemin ayam ini ke gue untuk di review. Dan seperti biasa, gue bakal bahas ayam ini dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. By the way, dia menggunakan satu dynamic driver dan satu balancer mature sebagai konfigurasi drivernya. Untuk build quality-nya sebenarnya gue ngerasa biasa aja, dia pakai whole resin dan sebenarnya rada nerawang ya. Ini bisa kelihatan ini balancer majornya, dan juga di bagian sini ada dynamic drivernya. Jadi kayak rada nerawang lah kelihatannya. Semua pakai bahan resin, mungkin sedikit notice aja bahwa ini punya stem nozzle yang sedikit besar. Jadi nggak semua air tips bisa dipakai di sini. Untuk kabelnya sendiri pakai dual pin connector, kabelnya juga twisted dan juga braided di bagian bawah. Ini sebenarnya mirip banget sama kabelnya punya S12 ataupun S12 Pro. Mungkin kelihatannya mirip banget, tapi setelah dicobain ternyata lihat ya, ini lebih ada tekstur-tekstur lebih besar gitu, dan ini lebih lentur punya si Galileo. Sementara di S12 ataupun S12 Pro agak lebih kaku. Jadi gue lebih suka yang di punya di Galileo ini sih. Untuk fittingnya sendiri, gue adalah salah satu orang yang agak bermasalah pakai ayam ini. Entah karena stem yang agak besar, atau entah karena sudutnya. Gue cobain berbagai ear tips yang bener-bener bisa stabil, masuk dengan bener steelnya di kuping gue. Cuman pakai si Spinfit CP100 ini, pakai ear tips bawaannya tuh kayak gue harus rada neken gitu baru bener dapat sealnya. Cuman kalau udah pakai Spinfit CP100, gue ngerasa fittingnya oke-oke aja. Untuk suaranya sendiri, tonalnya ini overall gue bisa kategorikan sebagai Harman-ish karena kelihatan secara frequency response dia mengikuti target Harman. Cuman yang berbeda di sini adalah dia gini loh, kalau misalnya kita kebanyakan dengar ayam yang Harman-ish gitu, kayak contohnya kayak Success, Kato, Starfield, Oxygen, beberapa kelemahan yang at least gue pribadi suka komplain dan gue sendiri berasa itu adalah perbandingan. Misalnya gini kan, suara Harman tuh kan biasa naik di sub bass, jadi bassnya cukup asik. Lalu naik di upper mid range-nya lumayan ada penekanan yang tinggi, bikin vokal jelas maju, agak shouty beberapa orang, cuman ya buat gue sih masih nggak apa-apa. Lalu habis itu treble langsung berasa kontras lumayan rolled off, jadi bikin treble tuh kayak terbatas. Cuman di sini beda, di sini treble-nya memang agak terbatas, tapi entah mungkin satu balancer major-nya itu yang ngaruh di treble, tapi dia bisa ngasih gigitan yang oke dan juga impact yang bagus untuk treble-nya walaupun extension-nya sendiri tidak terlalu tinggi. Jadi itu suatu hal yang unik gua temuin di sini. Untuk low frequency ataupun daerah bass-nya ini sendiri, gua ngerasa dia bass yang cukup terkontrol, dalam, dan bisa gebuk sangat baik. Cuman masalahnya adalah kalau misalnya lu pencinta lagu-lagu EDM atau lagu-lagu yang ngebass banget. Buat gue ayam ini walaupun sub bassnya itu bagus, mid bassnya itu kerasa kayak kurang tebel, kurang exciting mungkin untuk lagu-lagu semacam itu. Tapi kalau misalnya kita ngomong untuk lagu pop biasa aja ataupun lagu rock yang butuh kecepatan tinggi gitu, buat gue ayam ini kontrolnya dan gebukan sub bassnya cukup bagus. Cuman kalau misalnya gue sendiri jujur aja, ini secara kualitas bass oke, jelas. Kualitas bass oke, bisa dalam, gebuk, lalu kontrol juga bagus, nggak bleber kemana-mana, sama sekali nggak bleber. Mungkin yang gue sendiri pengen itu sebenarnya mid bassnya sedikit ditebelin lagi. Karena memang ayam ini punya upper mid range yang maju seperti ayam-ayam Harman pada umumnya. Nah, untuk balancing fun dari upper mid range ya, gue pinginnya aslinya sebenarnya bassnya sedikit lebih banyak, sedikit lagi aja. Tapi so far segini gue bisa bilang bassnya cukupan dengan kualitas yang cukup baik. Lalu beralih ke mid range ataupun bagian area sekitar vokal. Ini ayam ini punya presentasi vokal yang jelas maju. Dia vokalnya itu mau cewek mau cowok itu berasa lumayan maju, lumayan energik, dan gue suka di sini clear-nya dapet, dinamikanya dapet, balancing-nya dapet. Jadi ya mungkin agak sedikit cenderung ke vokal cewek sih. Cuman gue nggak ngerasa vokal cowok bener-bener ketinggalan di sini. Masih lumayan maju lah, masih lumayan oke. Dan gue ngerasa ayam ini punya kualitas yang bagus. Memang dia nggak sangat-sangat smooth gitu. Cuman gue ngerasa itu justru bikin suara dari ayam ini cukup natural di bagian vokal. Vokalnya itu maju.
Detail kata-kata itu jelas, dia tidak terlalu maju, tidak shouty, tidak picky, tidak sibilance. Overall very well forward vocal. Vokalnya tuh maju, detail jelas. Dan gak sakit sama sekali. Dan oke buat vokal cowok, buat vokal cewek. Dan buat gue ini adalah star of the show. Ini adalah salah satu keunggulan utama dari IM ini, yaitu mid range-nya yang bahkan gue sendiri cari kelemahannya nggak terlalu berasa. Gue ngerasa ini oke banget vokal untuk di harga segini. Nah, untuk high frequency atau di area treble-nya sendiri, memang IM ini seperti yang gue bilang tadi di awal, bahwa IM ini sebenarnya kalau secara frequency response itu tidak terlalu extended, tidak terlalu sampai nada upper treble tinggi gitu. Cuman kalau itu pendapat gue pertama kali, wah mungkin ini treble-nya itu agak kurang gigit nih. Biasanya kan IM Harman begitu. Nah ternyata ini kayaknya disitulah single BA-nya juga bekerja. Dia membantu dengan gigitan treble ataupun dengerin cymbal dan electric guitar, itu berasa semuanya masih seru di sini. Dengerin violin juga oke, cuman memang tidak terlalu lepas kayak misal lu dengerin lah Primavera lah, Campanella gitu ya. Di sini masih kurang lepas, cuman ngegigitnya itu udah cukup dapet. Jadi nggak sampai lumayan rolled off dan terlalu smooth ala-ala Harman lainnya yang kadang gue protes biasanya. Overall gue gak nyangka tonalnya ini, gue ya simply ngomong dia cukup all-rounder. Lu kasih lagu pop, oke, lagu yang apa namanya, yang nggak butuh bass terlalu gede, itu oke semua di sini. Entah itu pop, mau vokalan, mau akustikan, mau rock gitu, buat gue dapet semua di sini. Memang yang agak kurang doang mungkin klasikal yang banget, ataupun lu yang EDM banget. Karena kalau buat gue pribadi yang bukan basshead, sebenarnya bassnya di sini lumayan cukupan aja. Sampai gue dengerin EDM ya masih oke. I can still feel the fun gitu. Bassnya masih cukup dalam, masih ada gebukannya, masih berasa. Nah kalau kita ngomong secara teknikal, ini kan harga, kita harus ngomong harga sih memang. Teknikal di harga 1,5 jutaan, 1,5, 1,6 ya nggak tau lah, $110 di sini. At least kalau buat gue, dia nggak langsung gampang kan ya. Gue taruh IM ini di atas Dunu Kima ataupun Dunu Titan S, tapi masih sedikit di bawah dari Salnotes Dioko. Salnotes Dioko tuh buat gue untuk harga sekitar $100 itu masih raja sih, itu nggak bisa dikalahin, at least sama IM ini juga. Cuman dia lebih baik resolusinya kalau misal dibandingkan yang salah satu beberapa IM yang gue bilang bagus juga di bawah 2 juta kayak Kima ataupun Dunu Titan S. Ini masih lebih bagus gitu, resolusi detailnya lebih bagus sedikit. Lalu kemudian untuk sound stage dan juga imagingnya sendiri buat gue ngerasa ya cukup oke. Dengan kata lain, worth lah di harganya. Sekali lagi, ini gue ngerasa lumayan ada kesan bola gitu dari imagingnya. Cuman nggak luas-luas banget, tapi nggak sampai-sampai banget juga. Ya overall gue ngomong oke lah teknikalnya di harganya. Reasonable, cuman bukanlah yang terbaik. Nah sekarang dibandingkan dengan beberapa IM yang mungkin paling bagus di harga 1 jutaan ke atas, nggak nyampe 2 juta, itu Salnotes Dioko masih salah satu raja di harga segini kalau kita ngomongin soal teknikal. Buat gue dia masih pegang yang paling detail, resolusi paling baik, lalu kemudian dia lebih lengkap secara frekuensi, sub bassnya sama dalamnya gue lebih berasa, dan treble extensionnya lebih berasa dibandingkan si Galileo ini. Tapi kalau lu tanya ke gue lebih all-rounder mana, lebih enjoyable mana, jawabannya adalah ini. Karena kebanyakan orang, satunya juga gue, vocal itu salah satu yang penting banget dalam sebuah musik, apalagi kalau misalnya itu adalah jiwanya dari lagu itu, dimana vokalisnya nyanyi, teriak, itu harus berasa jelas semua. Nah di Salnotes Dioko buat gue secara positioning dia agak kurang, terutama dengan ear gain sekitar 3 kHz yang agak mundur, yang bikin sensasi lebih U-shape. Nah di sini itu dinamika, energi vokal, dan tekstur vokalnya buat gue jelas lebih natural untuk dengerin lagu-lagu kayak Keala Settle ataupun Joyce Jumo yang dari nyantai sampai yang bener-bener powerful. Gue ngerasa jelas lebih ada suara, lebih ada soul, lebih ada jiwa di Galileo ini. Overall simply gue lebih enjoy Galileo ini, walaupun memang tidak sedetail, se-resolving, se-Dioko. Nah kalau misal dibandingkan lagi dengan Truth-Ear Hexa, salah satu jagoan lagi buat gue di harga sekitar 2 juta ke bawah. Truth-Ear Hexa punya gue, buat gue simply punya suara yang lebih netral, sama nggak se-energik ini, nggak se-energik, nggak sedinamika, nggak sedynamic si Galileo ini. Dengan
jangkauan sub bass yang tetap oke, tapi dengan treble yang lebih tinggi juga. Tapi sekali lagi, ada dua kelemahan yang gue rasakan di Hexa. Kalau lu lihat review gue dulu, yaitu satu, timbrenya tidak terlalu natural, sama secara dynamics-nya buat gue itu kurang. Hexa jelas kurang. Gue dengerin vokal yang teriak di situ nggak terlalu berasa. Gue dengerin bener-bener lagu yang ngejrang gitu, yang band itu kurang kerasa energinya. Sementara di sini jelas lebih berasa. Nah karena itu gue sebut untuk harga 2 juta rasanya ini IM yang sekarang mungkin paling gampang gue rekomendasikan. Gue yakin mungkin bukan untuk semua orang dan gue nggak bisa bilang ini yang jelas paling bagus gitu. Karena nyatanya memang ada dia gebuk-gebukan gitu. Maksudnya ada Dioko, ada Hexa, semuanya bagus. Cuman kalau menurut selera gue, at least yang gue denger ya, ini paling all-rounder lah, simplinya paling all-rounder di harganya tadi, terutama karena jiwa dari vokalnya itu paling berasa di Truth Air, di Shure Galileo ini. Jadi gitu aja untuk review gue sekarang. Thank you for watching. Overall ini gue bakal kasih skor tonal segini dan technical segini. Dan inilah finals ranking gue. Gitu aja, see you next time, bye-bye.